Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah. Capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Jadi untuk Anda seorang Rizik Syihab ya guys ya, Anda terlalu berani menantang pribumi untuk berperang. Ingat, Anda itu numpang. Harusnya Anda itu berterima kasih, bukannya Anda itu malah berkuar-kuar ngajak perang. Dan kami mohon, semoga si Rizik Syihab kalau tidak ditangkap, tolong pindahkan dari NKRI. Karena mereka semua adalah imigran Yaman. Beberapa waktu yang lalu videonya Rizik Syihab viral terkait dia menantang orang pribumi untuk berperang setelah bulan suci Ramadan dan sekarang tidak ada kabarnya. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat di Indonesia, sehingga muncul spekulasi-spekulasi atau dugaan-dugaan terhadap apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab sekarang. Ada yang beranggapan bahwa bisa jadi atau kemungkinan atau jangan-jangan Rizik Syihab kabur lagi atau umroh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari channel Blacker Majunang yang merespon dan menanggapi Habib Rizik Syihab soal tantangan perang. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Nggak, ini nggak boleh dibiarkan lagi, sudah. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah. Capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir! 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 Jadi untuk Anda seorang Rizik Syihab ya guys ya, Anda terlalu berani menantang pribumi untuk berperang. Ingat, Anda itu numpang. Harusnya Anda itu berterima kasih, bukannya Anda itu malah berkuar-kuar ngajak perang. Jadi untuk para PWI Nusantara semuanya bergerak guys di sini ya. Ya pasti karena mereka ya marah. Soalnya disebut monyet guys. Sekali lagi untuk rakyat pribumi kami dukung penuh dan kami doakan semoga masalah ini cepat terselesaikan, dan kami mohon semoga si Rizik Syihab kalau tidak ditangkap, tolong pindahkan dari NKRI. Karena mereka semua adalah
imigran Yaman. Semoga untuk para PWI itu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk si Rizik Syihab kami menanti tempat, lokasi, dan waktu untuk berperang. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh abang-abang tadi dalam video tersebut terkait merespon menanggapi tantangan perang dari Habib Rizik Syihab. Jadi setelah kalian melihat, menonton, mendengarkan atas apa yang disampaikan oleh abang-abang tadi dalam video tersebut, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Apakah kalian sepakat atau tidak? Silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Kemudian kalau kalian ingin menonton video secara full, video penuh, silahkan kunjungi channel abang tadi. Nama channelnya Blacker Majenang. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya beberapa hari yang lalu ke belakang, di penghujung bulan suci Ramadan, Habib Rizik itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya, teriak-teriak menantang perang. Kenapa Habib Rizik sampai marah-marah, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak menantang perang? Ternyata Habib Rizik itu marah terhadap pernyataan Gus Fuad Pleret yang dianggap menghina guru tua. Kemudian saya tonton video Gus Fuad Pleret, apa yang dibahas, ya. Ternyata menurut apa yang disampaikan, yang dibahas oleh Gus Fuad Pleret itu, ya, Gus Fuad Pleret itu mengamalkan isi Al-Quran, di mana ada ayat-ayat tertentu yang dimana para pengkhianat itu dianggap sebagai pahlawan. Jadi Gus Fuad Pleret itu sudah minta maaf. Nah, beliau tidak bermaksud menghina, beliau hanya mengamalkan isi Al-Quran. Jadi Gus Fuad Pleret itu memprotes terkait seorang Habib, ya, Habib yang siapa namanya saya lupa, yang di Palu, Habib tua, itu yang akan diusulkan sebagai calon pahlawan. Nah, itu yang dibahas oleh Gus Fuad Pleret. Nah, beliau tidak bermaksud menghina, beliau itu mengamalkan isi Al-Quran, di mana para pengkhianat itu dianggap sebagai pahlawan. Kalau misalnya Gus Fuad Pleret itu dianggap bersalah, menghina dan lain sebagainya, yang pertama Gus Fuad Pleret itu sudah meminta maaf. Maklum beliau juga manusia, ada hilafnya, ada salahnya, mungkin keseleo lidah. Beliau sudah minta maaf, tidak bermaksud untuk menghina. Dan kemudian Gus Fuad Pleret itu kan sudah dilaporkan, ya. Tinggal ditunggu saja bagaimana perkembangannya. Jadi seperti itu, ya. Ketika Habib Rizik itu teriak-teriak, koar-koar menantang perang, langsung ditanggapi, direspon tantangan perang Habib Rizik Syihab oleh orang-orang Nusantara, oleh Laskar PWI, orang-orang Gus Fuad Pleret. Artinya apa? Orang-orang Gus Fuad Pleret, Laskar PWI dan lain sebagainya tidak takut untuk menerima tantangan perang dari Habib Rizik Syihab. Ini masalahnya, ketika Habib Rizik koar-koar perang, teriak-teriak menantang perang, nanti yang berperang bukan Habib Rizik, ya kan? Akan tetapi laskar-laskarnya. Ini kalau seandainya perang terjadi, ormas-ormasnya, muhibin-muhibinnya akan bentrok dengan orang-orang Gus Fuad, dengan Laskar PWI, dengan orang-orang Gus Abbas Buntet. Jadi miris saya melihat, ya, kalau sesama anak bangsa nanti bentrok rusuh kalau seandainya perang terjadi. Kalau misalnya ada masalah, ya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Setelah beberapa waktu yang lalu videonya Rizik Syihab viral terkait dia menantang orang pribumi untuk berperang setelah bulan suci Ramadan, dan sekarang tidak ada kabarnya. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat di Indonesia, sehingga muncul spekulasi-spekulasi atau dugaan-dugaan terhadap apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab sekarang. Ada yang beranggapan bahwa bisa jadi atau kemungkinan atau jangan-jangan Rizik Syihab kabur lagi atau umroh lagi. Kemudian ada juga yang berasumsi bisa jadi kemungkinan jangan-jangan Rizik Syihab sedang sakit parah. Dua asumsi tersebut atau dugaan tersebut semua itu punya dasar dan punya alasan. Yang pertama, ada yang berasumsi atau beranggapan atau mengira-ngira kalau Rizik Syihab kabur atau umroh seperti yang sudah-sudah. Kita masih ingat ketika Rizik Syihab tersandung kasus cat mesum, dia umroh sampai 3 tahun atau berapa. Pokoknya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian berikutnya, di masa pemerintahan Jokowi, ketika Jokowi akan berhenti menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dia juga memprovokasi masyarakat bahwa katanya nanti di tanggal sekian ada pasukan Jokowi yang akan datang di Jakarta. Kemudian Rizik juga
meminta atau menginstruksikan kepada anak buahnya agar mempersiapkan diri, menyiapkan golok, pedang, dan lain sebagainya, yang intinya untuk menghadang pasukan Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana kita lihat di tanggal yang dikatakan oleh Rizik Syihab, apa yang dikatakan tadi tidak ada nyatanya. Artinya pasukan Jokowi yang dikatakan oleh Rizik Syihab akan datang di Jakarta, itu tidak ada. Dan itu adalah berita bohong. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah menebarkan provokasi, Rizik Syihab ini diketahui malah umroh. Jadi sekarang ini orang Indonesia, orang Nusantara menganggap atau mengasumsikan bahwa kemungkinan Rizik Syihab pergi, Rizik Syihab umroh itu berdasar dari pengalaman yang sudah-sudah. Setelah menebarkan kebencian, setelah mengobarkan provokasi, biasanya dia pergi. Kemudian yang berikutnya terkait soal sakit. Ya, namanya Rizik Syihab itu juga bisa sakit. Dan beberapa kali kita juga melihat postingannya bahwa dia tengah terbaring di rumah sakit. Namun soal sakit, hal ini mungkin ada dua versi. Yang pertama, sakit jasmani. Yang kedua, bisa jadi atau kemungkinan atau jangan-jangan sakit rohani. Karena kalau kita lihat apa yang sering dia sampaikan dalam ceramah-ceramahnya, isinya hanyalah kebencian. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut atas apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi dalam video tersebut terkait merespon menanggapi tantangan perang dari Habib Rizik Syihab. Ya, jadi kalau kalian ingin menonton video full, video penuhnya, silahkan kunjungi channel bapak tadi. Nama channelnya itu Islam Nusantara, channel Islam Nusantara. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini video saya tampilkan beberapa menit saja, ya. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya begitu entengnya, begitu mudahnya seorang Habib Rizik mengeluarkan kata-kata, mengobarkan kata-kata untuk berperang. Habib Rizik tidak memikirkan konsekuensinya, resikonya seperti apa. Ya, ketika Habib Rizik mengeluarkan kata-kata untuk ataupun menantang perang, ya itu langsung disambut oleh orang-orang Laskar PWI, ya kan? Ketika Habib Rizik nantang-nantang perang, kemudian koar-koar perang, yang berperang bukan Habib Rizik, akan tetapi laskar-laskarnya, FPI 212, ormasnya, dan Muhibin-Muhibinnya, ya kan? Jadi kalau sempat, kalau seandainya perang terjadi sesama anak bangsa, itu akan ribut, akan rusuh, tidak menutup kemungkinan terjadi pertumpahan darah kalau seandainya perang terjadi, dan itu kita tidak menginginkan, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian menurut apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi, ya kan, dalam video tersebut, bahwasanya usai teriak-teriak perang Habib Rizik itu tidak ada kabar, maka muncullah anggapan-anggapan dari masyarakat, kemana Habib Rizik? Usai koar-koar perang, usai nantang-nantang perang, kemudian tidak ada kabar lagi, tidak muncul lagi, dan lain sebagainya. Maka dari pengalaman yang sudah-sudah, itu muncul anggapan, dugaan-dugaan dari masyarakat. Ya, kalau tidak kabur ya sakit. Jadi seperti itu.